Hai. Kali ini kita akan baca reading vlog lagi tentang From Zero to Survive di bab 8. Buatan Theoderic. Oke, kita lihat ya. Sebentar. Oke, membangun privilege. Oke. Sukses karena privilege. Banyak orang bilang ke gue, lu bisa sukses kayak gini pasti karena privilege ya. Gue bakal jawab iya. Tapi privilege seperti apa? Privilege menurut gue sebenarnya bukan soal hidup kurang, berkecukupan, berlebih. Ini tuh soal pilihan perspektif. Privilege itu kayak sudut pandang kita terhadap apa yang kita punya dan bagaimana kita pakai itu buat kembangin diri. Gue pribadi gak punya modal dari orang tua, warisan, atau bahkan figur bokap. Karena nyokap seorang single parent. Gue lahir di keluarga menengah ke bawah di area Mangga Besar. Masih cukup untuk makan, tempat tinggal di gang pinggir kali, yang sekarang udah digusur. Gue bisa kuliah, bahkan biaya uang pangkal adalah semua tabungan nyokap. Dan biaya semesteran kuliah adalah hasil patungan gue sama nyokap. Gue punya kesempatan buat mulai cari duit dari muda karena keadaan dan pengalaman yang bikin gue lebih mandiri dan dewasa lebih cepat. Nah, itu semua gue anggap sebagai privilege dari sudut pandang gue. Ada yang anggap privilege itu harus kaya, serba ada, punya mobil, rumah, supir, semua udah settle. Tapi gue percaya, apapun yang lu punya, selama lu melihat itu dari sisi positif dan manfaatin buat ngembangin diri, itulah privilege. Nice ya pemikirannya. Misalnya ada yang lahir di keluarga yang cukup secara financial, tapi kalau mereka nggak memanfaatkan apa yang mereka punya, apa itu masih bisa dibilang privilege? Menurut gue, privilege itu jadi nggak bermakna kalau nggak dipakai maksimal buat kebaikan. Terakhir, menurut gue, hidup itu selalu punya dua perspektif. Tidak ada hal yang baik doang, dan tidak ada hal yang buruk doang. Semuanya satu paket. Tinggal bagaimana kita melihat dan merespon hal-hal tersebut. Gue setuju banget ya. Dia kan si Theoderic nih ada kayak bold line lagi, dia bilang gini, ini bagus banget ya biar kita reminder gitu. Gue percaya apapun yang lu punya, selama lu ngelihat itu dari sisi positif dan manfaatin buat kembangin diri, itulah privilege. Super nice ya, kita lanjut ya. Menerima dan memandang hidup dari perspektif positif. Banyak orang yang mikir cuma orang yang berkecukupan dan berlebih aja yang punya privilege. Gue paham kenapa banyak yang mikir gitu. Tapi coba kita lihat dari spektrum yang lebih luas. Hidup itu kayak garis panjang yang punya ujung kiri dan kanan. Ada orang yang hari ini bisa makan apapun tanpa mikir biaya. Dan ada yang hari ini cuma bisa makan seadanya. Ada yang lahir di keluarga wealthy, ada yang lahir di keluarga pas-pasan. Apapun kondisinya, hal pertama yang kita perlu lakukan adalah terima kondisi itu. Acceptance dulu. Kita nggak bisa pilih dilahirkan di mana atau di keluarga yang seperti apa. Tapi perspektif kita itu sepenuhnya kita yang atur. Dan dari situ bisa muncul privilege. Gue nggak bilang kalau kondisi yang kurang berkecukupan itu adalah privilege ya. Itu nasib. Tapi karena kondisi awal itu nggak bisa kita ubah, ya perspektifnya yang diubah. Dan dari situ lu bisa jadi lebih tough dan mandiri. Belajar melihat kekurangan sebagai kesempatan buat belajar hal-hal yang belum tentu orang lain dapetin. Lu akan diajarin kondisi hidup untuk jadi lebih ngerti gimana caranya ngatur duit, bertahan dalam kondisi susah, atau kembangin kreativitas buat cari solusi. Kekurangan juga bakal jadi latihan mental yang memberikan bekal kedewasaan diri untuk lebih siap buat ngadapin masa depan. Untuk bisa konsisten terus maju, lu perlu ngeliat apapun kondisinya dan mikir apa yang bisa gue lakukan di kondisi seperti ini biar maju, biar keadaan lebih baik. Selama bisa memandang hidup kita dari perspektif yang positif, gue yakin setiap orang bisa punya privilege versi mereka yang lahir dari perspektif masing-masing.
Kalau ada orang yang berkecukupan bilang, gue mulai dari nol, atau gue nggak punya privilege apa-apa nih, ya itu hak mereka buat mereka merasa begitu, dan nggak ada yang salah. Contoh, lu kuliah di luar negeri, terus pas balik di Indonesia bilang ke teman-teman kalau lu mulai usaha dari nol. Memang betul dari nol secara individu dan mulai tanpa apa-apa, tapi nolnya tetap udah sepaket, dibekali pendidikan dari luar negeri, network, modal, dan fasilitas dari orang tua. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah karena memang nolnya tiap orang itu berbeda. Sesuai kondisi mereka dilahirkan. Yang jadi masalah, kita suka ngebandingin nolnya orang lain dengan nolnya kita. Ada orang yang cuma perlu 3 langkah buat sampai ke titik sukses. Sementara ada yang harus jalan 1000 langkah. Kita nggak bisa judge nolnya orang lain tanpa harus tahu gimana perjuangan mereka untuk maju. Dan yang pasti, perjuangan tiap orang dan titik sukses tiap orang semuanya itu beda-beda. Make sure lu tahu titik nol lu di mana dan sekarang di titik mana. Syukuri, be proud, dan mari terus berkembang jadi versi terbaik di hidup kita. Super nice ya, kita lanjut lagi. Kesempatan yang sama di story yang berbeda. Menurut gue, setiap orang punya kesempatan yang sama buat sukses. Tapi skala suksesnya itu konteksnya sesuai story kita masing-masing. Nggak bisa ditiru plek-plek sama orang lain. Gue kasih contoh, di sekolah ada Pak OB yang kerjanya bersihin kamar mandi dan bantu-bantu di kelas. Dia sukses kalau sekolah bersih dan rapi. Ada Pak Guru yang suksesnya dari ngajarin murid-muridnya. Dari yang tadinya belum paham, sampai paham pelajaran. Jadi setiap orang punya story dan peran masing-masing. Dan sukses itu terjadi di cerita mereka sendiri. Kalau lu mau sukses di bidang lu, fokus dan kerjakan yang terbaik buat story lu. Orang bisa bilang sukses itu tentang kaya, tapi kalau Tuhan menciptakan manusia cuma buat kaya, semua orang bakal punya talenta yang sama. Karena kita diciptakan dengan keunikan dan tujuan yang berbeda. Nggak semua orang harus jadi kaya, tapi wajib bertanggung jawab mengelola uang supaya mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang penting kita hidup dengan tenang, nggak jadi beban buat orang lain, dan bisa jadi berkat buat orang di sekitar kita. Bagus banget ya, di sini dia juga reminder juga. Kalau lu mau sukses di bidang lu, fokus dan kerjakan yang terbaik buat story lu. Kita lanjut ya, tentang level kekayaan. Bicara tentang level kekayaan itu bukan soal gaya hidup mewah atau nominal tertentu. Gue gak bakal bicara soal barang-barang branded, mobil mahal, atau jam tangan tertentu sebagai indikator kaya. Ini lebih ke pemahaman dasar tentang kekayaan yang sebenarnya, yang bisa mengubah cara kita memandang kekayaan secara jangka panjang. Intinya, kita gak mau ngomongin soal terlihat kaya, melainkan bener-bener kaya. Dalam dimensi keuangan, gimana caranya agar bisa menjadi independen secara finansial dan hidup tenang dengan keuangan yang stabil. Nah, untuk financial itu memang biasanya ada financial freedom, security, stability, solvency, and dependent. Oke? Kayaknya lebih tepatnya dari bawah ke atas deh. Mungkin dependent dulu, terus solvency dulu, setelah itu stabil, ada security, dan terakhir ke freedom. Menjadi bertahap ya, ada fondasinya. Nah, kita masuk bentar aja. Oke. Ke level 1 di financial dependent. Di level pertama ini, kita masuk ke situasi di mana seseorang masih sangat bergantung pada pihak lain buat memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilahnya adalah financial dependent, atau sorry to say, ini adalah level misqueen. Gila, misqueennya dia miss and queen. Mungkin sebagian dari kita ada yang di posisi ini atau pernah ngerasain masa-masa kayak gini. Sederhananya, lu punya pemasukan tapi nggak cukup buat menutupin pengeluaran yang nggak bisa dinego. Misalnya, pengeluaran bulanan lu sebesar 5 juta, tapi pemasukan cuma 3,5 juta. Selisihnya yang masih kurang ini akhirnya harus dicari dengan cara pinjam dari pihak lain, entah itu keluarga, pinjaman online, atau apapun.
Di sini tantangan utamanya adalah bagaimana caranya menaikkan pemasukan atau mencari sumber pendapatan lain supaya kita bisa ke level selanjutnya. Kalau sekarang penghasilan masih 3,5 juta, PR-nya yang naikin jadi 5 juta, 6 juta, atau bahkan lebih. Ini nggak gampang gue tahu, tapi ini langkah pertama yang perlu lu lakukan untuk bisa keluar dari level ini dan mulai membangun kestabilan keuangan. Oke, kita masuk ke level kedua, financial solvency. Setelah berhasil keluar dari tahap dependent, kita akan masuk ke level yang namanya financial solvency atau tahap keseimbangan. Oke, keseimbangan. Di level ini pemasukan kita udah lebih besar dari pengeluaran bulanan. Contohnya pengeluaran tetap kita ada di angka 5 juta, sementara pemasukan udah naik jadi 7 juta, hasilnya kita punya surplus 2 juta per bulan. Posisi ini jadi awal dari kebiasaan finansial yang baik, karena dengan surplus ini kita mulai punya cash flow positif. Keuntungan utamanya adalah kita udah nggak lagi hidup dari utang atau ketergantungan pada orang lain. Surplus ini bisa diarahin ke hal-hal lain yang bisa nambah nilai aset kita ke depannya. Nice, kita masuk ke level 3 financial stability. Walaupun misalnya belum di tahap ini nggak apa-apa, tapi yang penting kita open minded dan lihat dulu tahap-tahap apa yang harus dilanjutkan di level financial ini. Oke? Financial stability. Di level ini kita udah masuk tahap yang namanya financial stability atau kestabilan keuangan. Kalau di level solvency itu udah punya surplus, di level stability ini surplus tersebut udah mulai dialokasikan buat bangun fondasi financial. Misalnya lu bisa nyisihin dana darurat, ambil proteksi kesehatan, atau bahkan investasi yang cocok buat kondisi lu saat ini. Dana darurat di sini penting banget, terutama buat lu yang mungkin kerja di bidang freelance atau punya tanggung jawab tambahan buat keluarga. Dana darurat ini jadi jaminan kalau ada kebutuhan mendadak, jadi lu nggak perlu ngambil dari pos lain atau bahkan harus utang lagi. Selain itu di tahap ini, lu juga perlu mulai mikirin proteksi kesehatan. Bukan berarti langsung beli asuransi yang mahal ya, tapi minimal punya proteksi kesehatan atau BPJS yang basic aja udah cukup. Yang penting kalau amit-amit kita masuk rumah sakit dan ada tindakan medis yang mahal, setidaknya itu dibayarin pihak asuransi atau pemerintah. Karena dengan begitu, lu tidak akan tiba-tiba jatuh miskin dan berutang untuk biaya-biaya tersebut. Level keempat adalah financial security. Nah, sekarang kita naik ke level keempat, financial security. Ini adalah level di mana kita mulai punya modal atau kapital yang bisa menghasilkan passive income yang cukup mengcover kebutuhan hidup kita per bulan. Misalnya kebutuhan hidup lu tiap bulan sebesar 7 juta dan di level ini lu bisa punya passive income sekitar 8-10 juta per bulan. Wow, super nice. Kita mau menuju ke sana ya. Di sini letak perbedaannya. Kalau di level-level sebelumnya pemasukan aktif dari kerja masih jadi sumber utama, di level ini kita udah mulai bisa mengandalkan passive income. Jadi, tapi perlu dicatat bahwa untuk sampai di level ini dibutuhkan waktu yang gak singkat. Waktu perjalanan dari level 3 ke level 4 ini bisa makan waktu 10 bahkan 20 tahun. Kuncinya adalah konsistensi dalam surplus keuangan dan investasi yang terus-menerus. Di level ini kita udah mulai ngumpulin kapital yang nantinya bisa jadi modal buat dapetin passive income yang cukup buat kebutuhan bulanan. Sehingga kalau suatu hari nanti kita mau berhenti kerja, kebutuhan kita masih bisa tetap terpenuhi. Masuk ke level kelima, financial freedom, ini adalah level terakhir atau kebebasan financial yang sesungguhnya. Di level ini kita udah mencapai titik di mana pemasukan pasif kita udah bisa nutup semua kebutuhan dan gaya hidup. Jadi kita bisa hidup nyaman tanpa harus bekerja sama sekali. Mau liburan, beli barang, atau bahkan yang kita inginkan semua bisa dipenuhi tanpa pusing soal keuangan. Financial freedom bukan berarti hidup mewah berlebihan, tapi lebih ke kebebasan buat menjalani hidup sesuai keinginan tanpa khawatir masalah financial. Di level ini, kita juga bisa bebas buat pilih pekerjaan yang sesuai passion, atau bahkan ekstrimnya berhenti kerja sama sekali. Jadi 5 level kekayaan ini bukan hanya soal kelihatan kaya,
tapi soal gimana kita bisa hidup tenang tanpa beban financial. Dari level financial dependent sampai ke financial freedom, perjalanan ini bisa sepanjang hidup, dan masing-masing level punya tantangan untuk targetnya sendiri. Ya, ada kayak Bolt lagi, dia bilang 5 level kekayaan ini bukan hanya soal kelihatan kaya, tapi soal gimana kita bisa hidup tenang tanpa beban financial. Kita lanjut ya, yang akhirnya gue ngerti, tahun 2023 buat gue adalah tahun yang mengubah pandangan hidup dalam banyak hal, terutama 3 hal ini. Pertama, gimana gue mulai memahami hubungan gue dengan uang atau finance. Kedua, relasi dengan orang terdekat. Ketiga adalah cara baru dalam menjalankan bisnis. Mungkin ini bisa jadi pengalaman yang lu relate atau bahkan lu sedang jalanin juga. Nah, mari kita lihat ya. Dia bilang si Theoderic dengan keuangan belajar lepasin ikatan emosional. Dulu gue merasa mood gue naik turun kayak roller coaster yang bergantung sama duit. Dapat rezeki lebih, gue senang setengah mati. Karena rugi atau pengeluaran gede, rasanya langsung ambruk. Pernah mikir gak sih, kenapa hidup kita harus tergantung banget sama apa yang kita punya? Nah, gue mulai mikir ulang ketika di tahun ini rezeki lagi berlimpah banget, puji Tuhan. Tapi gue sadar kalau hidup gue jadi kayak papan keseimbangan yang ketergantungan banget sama naik turunnya uang. Gue gak mau hidup kayak gitu terus. Yes, me too. Pelajaran paling besar yang gue dapat adalah untuk gak bikin kebahagiaan gue terikat sama duit. Gue belajar untuk ngatur hati dan pola pikir gue supaya tetap stabil. Rezeki itu kayak roda, kadang ada, kadang gak ada. Kalau dapat gue syukuri, sisihin, kalau enggak, dan gue kasih reward diri secukupnya. Kalau tiba-tiba ada kerugian atau salah saat berinvestasi, ya udah, gue terima dan atur cost rugi, costnya lagi. Intinya, gue belajar memisahkan kebahagiaan gue dari faktor ekonomi. Nice. Yang kedua, relasi bukan tentang gue tapi tentang mereka. Gue baru sadar satu hal penting, relasi itu sebenarnya fokusnya bukan di kita. Dulu gue sering kali kasih yang terbaik versi gue buat orang-orang yang gue sayang, buat pasangan gue misalnya. Gue mikir pasti dia seneng banget kalau gue kayak gini, karena ini gue banget. Tapi ternyata gak begitu konsepnya. Misalnya nih, lu jago bikin kopi, tapi ternyata pasangan lu itu ternyata lebih suka teh. Artinya, gak semua yang kita pikir bagus itu akan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi lu harus belajar buat pinggirin ego diri sendiri dan kasih pasangan lu teh aja, sesuai sama yang dia butuhin. Gue mulai belajar gimana caranya ngelihat apa yang benar-benar bikin orang lain bahagia, bukan yang menurut gue bikin mereka bahagia. Karena mencintai orang itu gak cuma tentang apa yang kita bisa kasih, tapi apa yang mereka benar-benar butuh. Nice. Dia ada reminder lagi, dia bilang karena mencintai orang itu nggak cuma tentang apa yang kita bisa kasih, tapi apa yang mereka benar-benar butuh. Nice ya, kayak reminder banget. Yang ketiga, bisnis berkembang dari luar kantor. Makin kesini gue sadar kalau networking justru punya impact yang besar. Gue mulai keluar kantor lebih banyak untuk networking, udah dari tahun 2021. Ketemu banyak orang baru, bikin koneksi, dan justru dari sana klien-klien besar datang. Bisnis gue akhirnya berkembang lewat jalur yang gue gak pernah bayangin. Puji Tuhan, gue belajar dengan cepat bagaimana cara delegasi dan bangun tim. Jadi sekarang gue gak terlalu terlibat di operasional kantor, karena udah ada head, ada tim, ada partner yang fokus di sana. Gue fokusnya networking, plus dengan personal branding gue yang maju, kredibilitas naik. Hasilnya apa? Bisa dapat klien-klien, brand-brand besar yang dulu kita nggak kepikiran gimana cara dapetinnya. Tapi ketika kita di luar kantor, kita ngopi dan networking sana-sini, justru omset-omset terbesarnya semua datang dari luar kantor. Kebetulan emang talenta gue di
networking, ngobrol as representative of the company. Jadi belajar benar-benar fokus di dalam bisnis dengan strength yang gue punya. Nah makanya gue butuh partner dengan strength yang bisa mengisi kelemahan gue, day to day operational system. Jadi buat gue bisnis nggak harus lu kerjain semuanya sendiri, tapi lu perlu kenal diri lu supaya sadar sama kekuatan dan kelemahan lu. Abis itu lu bisa deh cari partner dan tim yang bisa ngisi kekuatan dan kelemahan itu. Gue belajar fokusin waktu dan energi buat networking dan ngebangun ekosistem bisnis yang kuat. Oke, di reminder lagi dia bilang, gue sadar kalau bahagia buat gue adalah saat gue bisa memenuhi 3 kebutuhan utama: psikologis, spiritual, dan fisik. Oke, tapi ini kayaknya buat di next. Kita lanjut aja ya buat lihat. No regret, no blame. Gue memilih untuk nggak punya penyesalan. Buat gue, setiap keputusan yang gue ambil, walau kadang ada yang salah, itu adalah pelajaran dan ruang pertumbuhan. Gak perlu terlalu membandingkan diri sama orang lain. Progres kita itu punya value yang meaningful. Kalau kita bisa nikmatin prosesnya, ketika sudah bisa fokus ke ruang pertumbuhan dan proses diri sendiri, hidup itu jadi lebih bermakna dan enjoyable. Oke, kita masuk selanjutnya. Arti bahagia. Bahagia itu apa sih sebenarnya? Kalau lu tanya versi gue, jawabannya nggak selalu sama dengan orang lain. Gue sering ngobrol soal ini, mencoba mendalami makna bahagia buat diri sendiri. Ini bukan soal kesuksesan, bukan juga sekadar memiliki hal-hal yang gue inginkan, tapi lebih ke bagaimana gue memahami kebutuhan utama gue sebagai manusia. Seiring waktu, gue sadar kalau bahagia buat gue adalah saat gue bisa memenuhi 3 kebutuhan utama: psikologis, spiritual, dan fisik. Nah, itu yang tadi yang di bold ya, kita lihat kenapa bisa begitu. Kalau gue breakdown, ada beberapa hal yang ternyata memberi gue perasaan puas, perasaan hidup gue berarti. Misalnya, saat gue rutin meluangkan waktu buat worship dan saat teduh, ini bikin jiwa gue terasa lebih utuh, spiritual gue terpenuhi. Rasanya beda kalau gue sehari aja nggak menyisihkan waktu buat mendekat ke Tuhan. Sama halnya dengan kebutuhan mental, ngobrol dengan teman-teman, bangun networking, ngembangin bisnis, atau personal brand itu buat gue penting. Ini semacam bahan bakar buat otak dan mental gue, bikin gue merasa produktif dan growing. Terakhir, kebutuhan fisik. Ini mungkin kadang sering gue abaikan dulu, tapi belakangan gue udah mulai nge-gym secara rutin. Gue sendiri juga merasa jauh lebih fit, segar, dan ini ngebantu pikiran jadi lebih fokus. Tubuh gue fit, mental gue terasah, dan spiritual gue terpenuhi. Ada rasa yang lengkap di situ. Itulah bahagia menurut si Theo Derek. Ketika ketiga kebutuhan itu terisi, you can feel good about yourself, dan ini akan membuat kita otomatis bersyukur. Nice, kita lanjut ya. Nggak harus seimbang, tapi harus cukup. Sekarang mungkin lo tanya, harus imbang semua ya Theo Derek? Artinya sepertiga waktu buat masing-masingnya? Jawabannya nggak selalu. Buat gue bahagia bukan soal hitungan persentase yang harus pas. Ada kalanya gue butuh fokus lebih banyak ke kerjaan, misalnya 50% dari waktu gue sehari-hari. Sisanya mungkin 30% buat spiritual dan sisanya lagi buat fisik. Selama gue bisa menemukan ruang untuk ketiganya, bahkan dalam porsi yang berbeda, hidup gue tetap terasa balance. Kenapa penting? Karena setiap komponen ini punya perannya sendiri. Fisik yang sehat bikin gue lebih produktif. Mental yang terasah bikin gue lebih bersyukur dan bersabar. Serta spiritual yang kuat bikin gue punya arah. Gue percaya manusia tuh makhluk yang aneh. Kita selalu terobsesi dengan kejar duit, status, dan lain-lain. Tapi seringkali yang kita bikin benar-benar bahagia justru hal-hal simple dan bermakna di sehari-hari. Misalnya orang yang duitnya banyak juga bisa tetap nggak bahagia. Karena sebenarnya yang kita cari bukan duitnya, tapi ketenangan dan kebahagiaan di dalam diri kita. Tentunya duit juga sangat penting ya, tapi sampai level pemenuhan kebutuhan aja. Nah, kita next lanjut ke sedikit lagi. Wow, lumayan deh. Bisa bahagia walau financialnya seret. Bisa nggak sih orang tetap bahagia meski secara finansial kurang? Jawabannya bisa, tapi berat banget.
Gue nggak munafik, gue paham banget kalau uang itu penting. Coba bayangin, kita pasti bisa hidup jauh lebih tenang kalau nggak pusing soal makan besok. Kalau tagihan aman dan utang bisa terlunasi tanpa tekanan finansial, jalan hidup memang jadi lebih ringan. Tapi di sisi lain, gue juga belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan, dan kalau kita nggak bisa melewati masa-masa sulit dengan bahagia, kita bisa terseret dan jatuh terus. Misalnya meskipun kondisi lagi seret, ketika kita bisa bersyukur dan gak terus-terusan mikirin utang, di saat itu kita bisa tetap bahagia dan ingat bahwa harga yang kita bayar di depan ini adalah untuk ketenangan di masa depan. Yang penting, kita punya tujuan finansial yang jelas. Gimana caranya biar pemasukan lebih besar dari pengeluaran, itu fondasi yang sehat buat hidup kita. Di situ kita mulai punya ruang buat bahagia tanpa banyak beban. Kenapa banyak orang susah banget? Ada satu hal yang cukup sering bikin orang susah bahagia. Nggak kenal diri sendiri dan terus-terusan ngebandingin hidupnya sama orang lain. Lu pasti pernah atau mungkin sering lihat orang-orang yang dari luar kelihatannya bahagia banget, hidupnya tercukupi. Tapi hasilnya mereka masih ngerasa ada yang kurang. Masalahnya bukan di uang atau status, tapi di dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kalau lu nggak tahu apa yang bikin diri lu happy, punya semua hal pun nggak akan cukup. Saat lu kenal diri sendiri, punya tujuan, tahu apa yang jadi berkat di hidup lu, dan bisa disyukuri, terus tahu apa yang lu mau, uang cuma jadi alat buat nambah kebahagiaan, bukan jadi sumber kebahagiaan. Kalau enggak, berapapun uang yang lu punya, tetap bakal bingung dan merasa kosong. Itulah kenapa gue selalu percaya bahwa self-awareness dan inner peace itu penting banget buat merasa bahagia. Tentunya harus didukung dengan pertumbuhan keuangan sebagai wujud tanggung jawab sama berkat Tuhan. Oke, ini bagus banget. Gue bahas yang di bold ya. Ada satu hal yang cukup sering bikin orang susah bahagia, nggak kenal diri sendiri dan terus-terusan ngebandingin hidupnya sama orang lain. Oke, sebenarnya masih ada lagi. Kita lanjut dulu aja ya sampai finish. Untuk bagian ini memang sedikit panjang, but it's worth it. Yuk lanjutin terus dulu ya. Bahagia adalah proses, bukan hasil akhir. Ini mungkin insight terbesar yang gue pelajari. Bahagia itu letaknya di proses, bukan di hasilnya. Kadang kita berpikir kalau gue berhasil mencapai target ini, gue bakal bahagia. Tapi pas udah sampai, kok kosong ya? Gue sadar ini sering terjadi karena kita terlalu fokus sama titik akhirnya dan lupa menikmati progresnya. Gue yakin banget manusia diciptakan untuk terus bertumbuh. Jadi kalau kita cuma fokus pada tujuan akhir, kita bakal terus ngerasa kosong. Padahal kebahagiaan sejatinya ada di proses pertumbuhan itu sendiri. Gue pribadi semakin menikmati perjalanan ini, semakin banyak yang bisa gue syukuri. Makanya penting banget untuk selalu punya tujuan, tapi juga menikmati perjalanan pembentukannya dalam proses mencapai tujuan itu. Bahagia itu letaknya di proses, bukan di hasilnya. Nice, kita lanjut. Jangan cari bahagia lewat orang lain, termasuk pasangan. Banyak orang berpikir kalau mereka akan bahagia setelah menikah. Tapi gue yakin pernikahan itu bukanlah sumber kebahagiaan. Gue gak ngejudge atau so tau ya. Tapi kalau kita masuk ke pernikahan dengan harapan atau ekspektasi pasangan kita bakal jadi sumber kebahagiaan, itu akan berujung kekecewaan. Gue yakin tugas pasangan bukan buat kita bikin happy. Tugas mereka adalah mendukung kita. Dan kita saling membantu untuk tetap happy dengan cara masing-masing. Kalau kita sendiri gak bahagia sejak awal, nikah malah akan nambah beban. Tapi kalau dua-duanya udah bahagia dan dewasa dari awal, kebahagiaan itu bisa saling mengisi dan memberi dampak positif. Buat gue kuncinya adalah kenal diri sendiri dulu, tahu apa yang kita butuhkan, dan bahagia dengan diri sendiri sebelum kita berharap pernikahan bisa jadi sumber kebahagiaan. Oke, nice. Lanjut ke bahagia versi gue.
Gue gak bilang gue orang yang paling bahagia, menurut si Theo Derek ya, dia bilang, atau bahkan lebih bahagia dari lo. Tapi gue bahagia dengan versi gue sendiri. Buat lo yang masih mencari, gue harap lo juga bisa menemukan versi bahagia lo. Ingat, bahagia gak datang dari perbandingan atau status orang lain. Itu perjalanan pribadi yang kita nikmatin. Day by day, melakukan yang terbaik untuk semua yang ada di hari itu tanpa mengeluh. Bersyukur karena pasti selalu ada yang bisa disyukuri di satu hari itu. Ini yang bikin hidup kita jadi lebih berarti. Dan ingat, masa depan kita bukan di tangan kita, tapi di tangan Tuhan. Make sure selalu bawa doa di setiap langkah yang akan kita lakukan. Do the best, enjoy the best, pray for the best. Itu quote-nya dari Theo Derek. Nice ya. Oke, kita akan ketemu lagi buat di next video untuk ke bab 9. See you.